Halo guys, kami dari kelompok 2B akan menjelaskan mengenai beberapa rumput. Yang pertama, rumput bahia. Yang kedua, rumput guinea. Yang ketiga, rumput kalanjana. selamat menyaksikan. And when the sun comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your load. I'd say of the love we once knew, that is not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. Perkenalkan, nama saya Farel Dirian Pratama, BP 028. Halo, saya Haisa, BP 014. Halo, saya Faizomiatul Meka dengan BP 046. Halo, saya M. Fauzan 008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval, BP 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tiga rumput tersebut. Yang pertama yaitu rumput bahia. Rumput bahia atau bahagia grass adalah salah satu jenis rumput pakan yang sering digunakan untuk keperluan peternakan dan juga sebagai penutup tanah. Karakteristik morfologi dari rumput bahia yang pertama adalah akar. Sistem perakaran rumput bahia adalah serabut dan padat. Yang kedua batang. Batangnya pendek dan menjalar. Yang ketiga daun. Daunnya berwarna hijau gelap dan berbentuk pipi. Bunga dan biji. Bunga rumput bahia tersusun dalam bentuk tandan. Itu rumput bahaya. Kondisi bulu permukaan daun rumput bahaya umumnya licin, tetapi pada beberapa varietas bisa ditemukan bulu-bulu halus yang sangat jarang. Bulu-bulu ini tidak terlalu menonjol dan tidak membuatkan rumput terasa kasar saat disentuh. Bahia ini memiliki kandungan nutrisi, diantaranya yang pertama ada protein kasar sekitar 12%, yang kedua ada serat kasar sekitar 40%, yang ketiga itu ada serat deterjen netral atau NDF itu sekitar 60-70%. Selanjutnya yaitu habitat dan karakteristik adaptasi rumput bahia. Rumput bahia dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir, tanah liat, hingga tanah yang miskin nutrisi. Dan yang kedua yaitu rumput guinea. Rumput guinea atau guinea grass adalah salah satu rumput pakan tropis yang paling penting dan banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Karakteristik morfologi dari rumput guinea yang pertama itu akar. Sistem perakarannya adalah serabut padat dan menyebar. Yang kedua batang. Batangnya tumbuh tegak, lurus dan berruas-ruas. Yang ketiga daun. Daunnya berbentuk lanset panjang dan lebar. Yang keempat bunga dan biji. Bunga rumput guinea tersusun dalam bentuk malai terbuka yang besar dan bercabang banyak. Yang terakhir tipe pertumbuhan. Rumput guinea memiliki tipe pertumbuhan tegak. Jadi teman-teman, rumput guinea ini memiliki protein kasar sebesar 8 hingga 15% dan memiliki serat kasar sekitar 25 hingga 35%. Sedangkan untuk TDN-nya itu sekitar 50% hingga 65%. Dan untuk NDF dan ADF-nya berkisar antara 60-70% dan 30-40%. Berikutnya, kondisi habitat yang cocok untuk pertumbuhan rumput guinea. Rumput guinea dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, mulai dari tanah berpasir hingga lempung berat, namun pertumbuhannya optimal pada tanah yang subur. Rumput guinea. Kondisi bulu pada rumput guinea sangat bervariasi tergantung pada varietasnya. Beberapa varietas memiliki daun yang licin dan tidak berbulu sama sekali, sedangkan varietas lainnya memiliki bulu-bulu halus yang cukup jelas dan terasa saat diraba. Batang daun selubung daunnya juga bisa berbulu atau tidak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rumput kolonjono atau sering disebut sebagai paragrass. Merupakan salah satu jenis rumput unggulan yang banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Karakteristik rumput kolonjono
Yang pertama adalah akar. Sistem perakaran adalah serabut. Yang kedua adalah batang. Batangnya menjalar di permukaan tanah atau di dalam air. Yang ketiga adalah daunnya berwarna hijau, muda. Dan yang terakhir adalah tipe pertumbuhan. Rumput kolonjono memiliki tipe pertumbuhan yang menjalar yang sangat agresif. Mengenai nutrisi dari rumput kolonjono. Jadi teman-teman, rumput kolonjono ini memiliki protein kasar sekitar 7 hingga 10% dan memiliki serat kasar sekitar 30 hingga 40% dan memiliki kandungan TTN sekitar 55%. Kolonjono. Kondisi bulu daun yang rumput kolonjo memiliki bulu halus yang lebih terlihat. Permukaan daunnya berambut, jarang sementara topinya kadang-kadang terasa lebih kasar karena adanya bulu-bulu tersebut. Dan yang terakhir yaitu rumput kolonjono. Rumput ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, termasuk tanah berpasir, lempung, dan tanah yang lembab atau tergenang air. Rumput kolonjono memiliki ketahanan yang baik terhadap tanah. 似风，它在残月印记中，你昭示未起我一寻的